Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gemilang Muhammad Sakti, NIM L1A019032 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan angkatan 2019. Ingin mempresentasikan dan menjelaskan terkait video pembelajaran ekosistem pesisir, peruntukan dan permasalahannya guna untuk memenuhi salah satu syarat responsi dari praktikum mata kuliah ekosistem pesisir. Mari kita simak videonya. Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara darat dan laut yang bagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar, dan juga bagian daratannya masih dipengaruhi oleh aktivitas lautan seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Kesam 2001 mendefinisikan bahwa wilayah pesisir sebagai wilayah daratan dan perairan yang dipengaruhi oleh proses biologis dan fisik dari perairan laut maupun dari daratan, dan juga didefinisikan secara luas untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alam. Sehingga delineasi wilayah pesisir ini dapat berbeda tergantung dari aspek administratif, ekologis, dan juga perencanaan. Definisi wilayah pesisir seperti yang sudah dijelaskan memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang tinggi dan juga beragam, serta saling berinteraksi antara habitat tersebut. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia. Lebih lanjut, umumnya kegiatan pembangunan secara langsung maupun dan tidak langsung dapat juga berdampak buruk bagi ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir dan laut di Indonesia mengalami berbagai tekanan kepentingan penduduk. Ancaman yang paling besar adalah konversi lahan mangrove menjadi tambak dan reklamasi pantai bagi kepentingan infrastruktur pemukiman penduduk yang merusak ekosistem lamun dan mangrove. Terumbu karang mengalami kerusakan akibat penggunaan bom dan juga cyanida untuk menangkap ikan karang. Kondisi ini telah menyebabkan kerusakan fungsi ekologis kawasan pesisir yang mendukung kehidupan penduduk. Artinya, daya dukung lingkungan hidup manusia terancam. Kerusakan ekosistem dan lingkungan pesisir merupakan wujud karakter atau perilaku tidak peduli manusia terhadap tatanan sistem ekologis lingkungan hidup. Manusia memahami dirinya berada di luar tatanan kehidupan dan alam, dan bukan bagian dari suatu komponen ekosistem dan juga lingkungan, sehingga apa saja bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengakui adanya pengaruh karakter dan wujud perilakunya terhadap komponen makhluk hidup lain dan proses alami. Karena itu, karakter yang dibentuk secara dini dari sekolah dasar dan berkembang dalam kehidupan sosial kultural yang kondusif diharapkan menjadi karakter sebagai generasi penerus. Ekosistem pesisir ini sendiri perlu dijaga kelestariannya dan juga manfaatnya untuk generasi mendatang. Maka dari itu, perlu diterapkan suatu solusi dan juga suatu kegiatan yang mana untuk mencegah, mengobati, dan juga melestarikan ekosistem pesisir. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait ekosistem pesisir, peruntukan, dan permasalahannya. Untuk topik bahasan yang kita bahas pada kali ini ada peruntukan ekosistem pesisir dan juga pemanfaatan ekosistem pesisir. Yang pertama, peruntukan ekosistem pesisir. Peruntukan ekosistem pesisir ini sendiri, di sini ada 4 poinnya. Yang pertama ada sebagai penyedia sumber daya alam, yang kedua sebagai penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan, yang ketiga sebagai penampung limbah dari aktivitas manusia, dan yang terakhir sebagai penyedia jasa-jasa kenyamanan. Mulai dari yang pertama, sebagai penyedia sumber daya alam. Penyedia sumber daya alam hayati seperti terumbu karang dan rumput laut maupun sumber daya alam non hayati seperti minyak bumi dan gas alam. Jadi di ekosistem pesisir ini tersedia banyak hal, entah itu dari hayati maupun non hayati yang mana itu tersedia untuk kita gunakan seperti tadi sudah saya sebutkan ada terumbu karang, rumput laut, lalu bisa kita gunakan juga selain itu ada minyak, bumi, dan gas alam tentunya. Tentunya yang kedua sebagai penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan. Misalnya ruang untuk aktivitas manusia dan air bersih. Fungsi tersebut bergantung pada fungsi penyedia sumber daya alam itu sendiri. Jika sumber daya alam tidak dilindungi, maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi ketika semua penyedia jasa pendukung kehidupan seperti dari penyedia sumber daya alam, untuk kegunaan aktivitas manusia dan untuk kegunaan yang lain-lain gitu harus benar-benar dijaga karena jika tidak ada yang dijaga dan dari sumber daya alamnya itu rusak, lalu tidak ada kebermanfaatannya untuk manusia dan juga untuk lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ada sebagai penampung limbah dan dari aktivitas manusia.
Fungsi ini tentu harus disesuaikan dengan jenis dan volume limbah yang dibuang. Jika limbah tersebut melebihi batas kemampuan ekosistem pesisir dalam menampung limbah, maka akan terjadi suatu kerusakan atau pencemaran lingkungan ekosistem, yang mana di situ dapat mengganggu seluruh aktivitas manusia dan juga seluruh lingkungan yang ada di situ. Padahal aktivitas manusia ini sendirilah yang membuat itu menjadi tercemar, seperti pembuangan sampah sembarangan di daerah pesisir atau daerah ekowisata dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, ada sebagai penyedia jasa-jasa kenyamanan. Fungsi ini sangat bergantung pada fungsi penampung limbah. Jika ekosistem pesisir tidak mampu menampung limbah, maka fungsi sebagai penyedia jasa kenyamanan juga akan hilang. Salah satu contoh penyedia jasa kenyamanan yaitu penyediaan ekowisata, penyediaan tur tur untuk merawat ekosistem pesisir dan juga untuk menambah pemasukan tentunya, yang mana ketika nanti manusia nyaman di situ berarti ekosistem pesisirnya sudah bagus dan juga tidak perlu ada suatu perbaikan apapun, karena sebagai penyedia jasa keamanan sendiri, ekosistem pesisir menyediakan kenyamanan untuk kita berada di pesisir seperti wisata, memanfaatkan sumber daya alamnya dan lain-lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada permasalahan ekosistem pesisir. Di sini ada 4 poin juga yang saya cantumkan, yaitu ada pemanfaatan ganda, pemanfaatan tak seimbang, pengaruh kegiatan manusia, dan juga pencemaran wilayah pesisir. Untuk pemanfaatan ganda ini, konsep pemanfaatan ganda perlu memperhatikan keterpaduan dan juga keserasian dalam berbagai macam kegiatan. Karena jika suatu ekosistem pesisir dimanfaatkan secara ganda, itu akan menyebabkan suatu konflik atau sesuatu yang bertabrakan seperti itu. Maka ini merupakan salah satu permasalahan dari suatu ekosistem pesisir. Yang kedua ada pemanfaatan tak seimbang, yang mana ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya yang ada di ekosistem pesisir ini tentunya bakal ditinjau dari sudut penyebaran dan juga dalam tata ruang nasional, yang mana jika tidak seimbang, salah satu tidak seimbang, maka dalam suatu ekosistem pesisir akan terjadi sebuah kehancuran, yang mana mungkin hanya bermanfaat untuk manusia dan tidak berguna untuk lingkungan, atau malah sebaliknya hanya untuk lingkungan-lingkungan saja tetapi tidak untuk manusianya. Lalu yang ketiga ada pengaruh kegiatan manusia. Pemukiman di sekitar pesisir menghasilkan pola-pola penggunaan lahan dan air yang khas, seperti kesesuaian dengan keadaan lingkungan wilayah di suatu pesisir tertentu. Nah, maka dari itu salah satu kegiatan manusia seperti yang sebelumnya dijelaskan juga, itu amat sangat berdampak dan juga mengefek ya pada ekosistem pesisir, karena kegiatan manusia itu sangat beragam, seperti mata pencaharian kebanyakan manusia yang berada di pesisir itu seperti nelayan dan lain sebagainya. Lalu ada sebagai ekowisata juga, yang mana ditakutkannya nanti akan menyebabkan suatu masalah baru seperti limbah, sampah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada pencemaran wilayah pesisir. Ini sama seperti sebelumnya disebabkan oleh pengaruh kegiatan manusia dan hal-hal lain. Hal-hal lain yang dimaksud di sini adalah dalam faktor alamnya, karena kita tidak tahu bencana alam dan lain sebagainya itu bisa juga untuk mencemari wilayah pesisir. Lalu untuk solusi yang dapat diterapkan di sini ada 3 solusi. Yang pertama ada kegiatan mitigasi, yang kedua kegiatan preventif, dan yang ketiga kegiatan pemulihan. Kegiatan mitigasi ini dilakukan untuk menangani permasalahan di daerah pesisir seperti penanggulangan pada kerusakan yang diakibatkan oleh alam. Yang dimaksud dengan untuk mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh alam itu seperti misal tadi sudah saya sebutkan, bencana alam dan lain sebagainya itu harus ditangani dengan berbagai cara, yang mana cara itu harus berbeda dengan penanganan yang diakibatkan oleh faktor-faktor lain selain faktor alam. Lalu yang kedua ada kegiatan preventif, di mana kegiatan ini misalnya penerapan AMDAL yang berupaya untuk mencegah kerusakan pesisir. Preventif ini bisa disebut juga dengan kegiatan pencegahan ya. Jadi kita mencegah dulu sebelum itu terjadi. Maka dari itu harus diterapkan dari penerapan-penerapan AMDAL yang ada. Yang ketiga ada kegiatan pemulihan. Kegiatan pemulihan dapat berupa restorasi, rehabilitasi, maupun rekonstruksi. Selain itu, pemulihan itu harus didukung dengan berbagai macam stakeholder yang saling mendukung, entah itu antara pemerintah, masyarakat sekitar, dan juga pihak-pihak swasta serta pendukung lainnya. Karena tanpa ada stakeholder tersebut dan tanpa ada kerjasama dari stakeholder tersebut, tidak bisa kita memulihkan suatu ekosistem, terutama ekosistem pesisir, karena di situ kita ketahui sendiri bahwa Indonesia pesisirnya amat sangat luas. Maka dari itu perlu kerjasama yang baik antar stakeholder tersebut. Baik, mungkin sekian. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian untuk video
pembelajaran ekosistem pesisir, peruntukan dan permasalahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.